Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai peluang kejadian majmuk. Silahkan buka halaman 117. Yang poin pertama, kita akan membahas, saya tulis dulu, peluang kejadian majmuk. Nah, peluang kejadian majmuk ini merupakan peluang kejadian yang terjadi dengan lebih dari satu peluang. Jadi kalau kemarin kita hanya mencari peluang kejadian koin dilemparkan, itu kan hanya satu kejadian. Nah, kali ini kita akan masuk pada peluang kejadian majmuk. Yang pertama, kita masuk ke peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas ini jika terjadi kejadian A dan kejadian B itu dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi di sini kalau misal ada ruang sampel, ada S, ini ruang sampel, kemudian ada kejadian A dan kejadian B. Nah, ini tidak saling lepas, jadi dapat terjadi bersama. Itu dirumuskan dengan P peluang A union B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, di mana keterangannya PI berarti peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, PA irisan B peluang kejadian A dan B. Kalau PA union B, maka peluang kejadian A atau B. Nah, ini kan satu kotakan ini kan peluang A. Satu bundaran, satu lingkaran ini peluang A. Ini PA. Kalau ini sendiri itu PB. Nah, tengah-tengahnya ini merupakan PA dan B. Jadi untuk mencari peluang tidak saling lepasnya itu peluang A ditambah peluang B terus dikurangi yang ada di tengah. Peluang A irisan B. Kita masuk ke dalam contoh biar lebih jelas. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar secara bersama. Jadi ada satu buah uang logam dan satu buah dadu. Tentukan peluang muncul angka pada sisi uang atau angka pada dadu. Angka atau angka prima pada dadu. Angka prima dadu. Ini angka pada uang. Angka pada uang. Kita jawab. Kita tentukan dulu peluang A. Nah, A ini kan peluang angka pada sisi uang, yaitu A itu sendiri. Jadi PA-nya adalah 1/2. 2 dari mana? 2 itu dari ruang sampel dari satu buah uang logam. Nah,
Ini satu buah uang logam, itu kan kemungkinan keluarnya adalah angka atau gambar. Ada 2. Jadi 1/2. Kemudian kalau yang B itu adalah angka prima. Angka prima adalah 2, 3, 5. Maka PB-nya sama dengan, ini ada 1, 2, 3, 3/6. Sama dengan setengah. 6 dari mana? Nah, 6 itu dari 6 itu dari sampel, ruang sampel 1 dadu. Nah, 1 dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kemudian yang dipilih hanya angka prima 2, 3, 5, maka 3/6 sama dengan setengah. Ini PA-nya ketemu setengah, PB-nya juga ketemu setengah. Selanjutnya kita tulis dulu. PA kita udah tahu setengah, kemudian PB-nya kita tahu setengah. Nah, untuk mencari PA union B, itu kan PA plus PB dikurangi PA dan B. Maka kita cari dulu PA dan B. A dan B. Nah, A dan B ini berarti kejadian angka dan prima. Jadi tadi prima ada 2, 3, 5. Kemudian yang peluang A adalah angka. Berarti angka, angka, angka. Maka NA irisan B itu 3. Kemudian PA irisan B 3 per, karena tadi adalah angka uang logam kan 2, kemudian dadu itu 6, maka ruang sampelnya NS-nya sama dengan 2 kali 6, 12, maka peluang A-nya adalah 3/12 sama dengan 1/4. Nah, saja kita bisa langsung masukkan ke sini. PA union B sama dengan PA-nya setengah ditambah setengah, kemudian dikurangi 1/4. Sama dengan setengah tambah setengah itu 1, dikurangi 1/4. Kita pecahan. Nah, 4, ini berarti 4 dikurangi 1. Sama dengan 3/4. Jadi, peluang munculnya angka atau angka pada koin atau angka prima pada dadu adalah 3/4. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, kalau tadi tidak saling lepas, sekarang saling lepas. Berarti kalau digambar, ini ada ruang sampel S, ini ada kejadian A. Nah, kejadian B itu tidak saling berkaitan, jadi saling lepas. Kalau tadi kan ada irisannya nih, di sini ada irisan. Kalau ini tidak ada irisan, alias saling lepas. Nah, untuk kejadian saling lepas ini, maka dua kejadian A dan B itu tidak terjadi secara bersama. Nah, ini kan tidak terjadi secara bersama, tidak ada keterkaitannya. Maka kita akan rumuskan PA union B itu sama dengan PA plus PB. Dengan A itu peluang A, B itu peluang B, kemudian PA union B adalah peluang kejadian A atau B. Selanjutnya kita langsung ke contohnya aja. Contoh. 2 buah dadu dilemparkan secara bersama. Tentukan peluang muncul hasil kali mata dadu
6 atau 12. Nah, ada dua buah dadu. Kemudian kita mau nyari peluang muncul hasil kali 6 atau 12. Karena dua buah dadu, kita jawab dua buah dadu berarti NS-nya kan 6 kuadrat sama dengan 36. Selanjutnya kita ganti slide dulu. Selanjutnya kita misalkan A itu kejadian hasil kali 6. Maka ruang sampelnya kali 6 berarti 1 dikali 6. Kemudian kalau 2 berarti kali 3. Kalau 3 berarti kali 2. Kalau 6 berarti kali 1. Maka kita dapatkan NA-nya adalah 4. Kemudian PA-nya adalah berapa? 4 per 36. Berarti NS-nya adalah 36. Berarti 1 per 9. Disederhanakan. Kemudian kalau B kita misalkan kejadian dadu hasil kali 12. Maka B-nya ruang sampelnya ada 1 enggak, 2 ya, 2 bisa, 2 sama 6, kemudian 3 sama 4, 4 sama 3, dan 6 sama 2. Ini juga sama, NB-nya sama dengan 4, dan PB-nya sama dengan 4 per 36. Sama dengan 1 per, aduh, benar, 1 per 9. Kemudian yang ditanyakan adalah P, A, atau B. Nah, kalau atau B berarti tadi rumusnya PA plus PB. PA-nya tadi 1/9 ditambah PB-nya juga 1/9, maka kita dapatkan 2 per 9. Jadi peluang, kita tulis kesimpulannya, jadi peluang muncul dadu hasil kali 6 atau 12 adalah 2 per 9. Selanjutnya peluang perkalian. Nah, dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama itu tidak mempengaruhi munculnya kejadian kedua. Bagaimana itu? Kita contoh saja. Misalkan dalam kotak itu ada 7 kelereng, di mana kelereng yang 3 ini adalah kelereng warna kuning, dan kelereng yang 4 ini warnanya adalah biru. Nah, kejadian saling bebas ini itu apabila dalam sebuah kotak itu berisi 4 biru 3 kuning, di mana pada pengambilan pertama kita mau ambil kelereng yang warnanya kuning. Nah, warna kuning ini peluangnya berapa? Peluang terambilnya warna kuning. Warna kuning totalnya ada 3. Kemudian total dalam wadah itu ada 7. Maka peluang terambilnya kuning itu peluang pertama terambilnya kelereng warna kuning adalah 3/7. Kemudian kelereng itu dikembalikan lagi. Jadi kita ambil peluangnya adalah 3/7. Akan tapi kelerengnya dikembalikan lagi.
Kalau kelerengnya dikembalikan lagi, maka peluang terambilnya kelereng kedua warna kuning juga peluangnya adalah 3/7. Jadi hal ini tidak memengaruhi pengambilan bola kuning kedua pada pengambilan yang pertama, tidak berpengaruh. Jadi kejadian ini dikatakan kejadian saling bebas. Jadi kalau ada bola di sini kelereng diambil pada pengambilan pertama, tetapi dikembalikan, maka pengambilan selanjutnya itu tidak akan berpengaruh, jadi tetap sama peluangnya. Nah, di sini dikatakan peluang kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini maka akan digunakan rumus A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika tadi ada wadah yang berisikan 7 kelereng. Ini warnanya biru, ini warnanya kuning. Pada pengambilan pertama, kelereng diambil. Tadi kan peluangnya adalah 3/7. Tetapi kelerengnya itu tidak dikembalikan. Nah, ini berarti sisa yang kuning sisa 2, yang biru masih utuh 4. Nah, di pengambilan pertama tadi peluangnya 3/7. Tetapi pada pengambilan kedua, ini peluangnya bukan lagi 3/7. Karena tadi kelerengnya tidak dikembalikan. Maka peluang terambilnya warna kuning itu tidak lagi 3/7. Jadinya berapa? Jadinya 2 karena sisa 2. Dan total yang ada dalam wadah ini itu jumlahnya 6. Maka 2/6. Atau sama dengan 1/3. Dan seterusnya. Jadi pengambilan bola pertama yang tidak dikembalikan, maka peluang pengambilan pada bola kedua dan seterusnya itu bergantung pada hasil pengambilan bola pertama. Dan kemudian kalau ini bola kedua tidak dikembalikan, maka peluang pengambilan ketiga pun akan berbeda lagi. Nah, itu yang dinamakan kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat. Maka dalam LKS halaman 120 itu dijelaskan rumusnya adalah PA dan B itu PA peluang pertama itu dikali P B A, di mana yang ini peluang A dan ini namanya peluang kejadian B setelah A terjadi. Nah, ini peluang pertama. Ini peluang selanjutnya setelah A itu terjadi. Nah, kejadian A dan B dinyatakan saling bebas jika terjadi. Itu sampai ini. Peluang A dan peluang B setelah A terjadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Contohnya, kalau di LKS ini ada sebuah kotak berisi 9 bola warna hijau. Contoh
sebuah kotak berisi 9 warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 6 bola kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kuning dan ini hijau. Diambil 2 bola secara berurutan tanpa pengembalian bola pertama yang sudah diambil. Jadi ketika diambil itu tidak dikembalikan, maka kita gunakan peluang bersyarat. Tentukan peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua. Diambil 2 bola. Diambil 2 bola berurutan tanpa pengembalian. Kita jawab. Kita misalkan A itu pengambilan bola hijau. Bola hijau. Kemudian B bola kuning. Maka tadi PA-nya yang pertama kan pengambilan pertama bola hijau, maka PA-nya peluang pertama adalah hijau. Hijau di sini kan ada tadi ada 1, 2, 3 ada 9. Nah, pengambilan pertama 9 peluangnya. Totalnya berapa? 9 tadi ditambah 6. Ini 9, ini 6. Berarti total sebelum diambil itu totalnya 15. Maka 9 per 15. Akan tetapi ketika peluang B itu berarti pengambilan kedua bola kuning setelah A terjadi. Nah, B kuning di sini berarti sisa berapa? Karena tadi yang diambil hijau, maka B masih utuh 6. Akan tetapi totalnya tidak lagi 15 karena tadi 1 sudah diambil. Sisanya adalah 14. Karena tadi 15 kurangi 1 berarti 14. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya bahwa peluang A dan B itu PA dikali PB setelah A. PA-nya adalah 9 per 15 dikali 6 per 14. Kita dapatkan sama dengan, kita sederhanakan 6 dibagi 6 sama 14 disederhanakan menjadi 3, 7, kemudian 9 sama 15 juga bisa, bagi 3 berarti 3, ini 5. 3 kali 3, 9 dibagi 35. Nah, jadi peluang hijau, diambil hijau dulu baru kuning adalah 9 per 35. Seperti itu. Selanjutnya silahkan kerjakan. Ini ada 8 soal. Totalnya kalau sama A dan B berarti ada 10 soal. Silakan dikerjakan dan diunggah melalui Google Classroom sebelum tanggal 2 Maret. Nah, ini ada 8 ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa japri atau bisa melalui grup WA daring. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.